kata-kata tamak ya, ketamakan sudah sering kita dengarkan. Tapi saya mau mengerti apa itu yang paling mendasar arti dari ketamakan. Ternyata tadi pagi saya buka Google, ternyata ketamakan itu adalah keserakahan. Iya, perang keserakahan, tidak pernah puas dengan apa yang dimiliki, tidak bersyukur. Dia merasa selalu kurang dengan apa yang dimiliki. Itulah arti ketamakan. Makanya dalam pelajaran kita ini dikatakan hati-hati dengan ketamakan. Karena kalau sudah dikatakan tamak itu tidak baik ya. Tidak baik. Baik dalam kehidupan kita bersosial, demikian juga di dalam kehidupan kita bertuhan. Jadi dikatakan di dalam ayat intinya Lukas 12 ayat 18, katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan, sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah bergantung daripada kekayaannya itu. Jadi dikatakan dalam Lukas 12 ayat 18 dikatakan, sekalipun berlimpah-limpah harta kita ya, hidup kita tidaklah tergantung kepada kekayaan kita. Jadi dalam pelajaran satu minggu ini ada di sini dijelaskan mengenai bagaimana kehidupan si Kana ya, kehidupan si Kana, kehidupan si Yudas, kehidupan si Anas dan Sapira yang tidak pernah sepenuhnya bertobat berserah diri kepada Tuhan ya. Itu dikatakan di kisah ini. Dan dikatakan juga dalam nafsu suatu bentuk ketamakan menghasilkan dosa yang mengakibatkan kematian. Ketamakan adalah suatu pelanggaran terhadap hukum kasih yang tidak mementingkan diri. Di sisi lain kehidupan saleh dengan rasa cukup adalah keuntungan besar. Jadi solusi terhadap keserakahan nafsu ini adalah berjalan dalam roh bukan dalam daging. Mereka yang tidak mengenal Allah berjalan dalam kegairahan hawa nafsu atau nafsu berani. Jadi katakan di sini apabila kita tamak di dalam kehidupan kita, di dalam segala hal, tidak merasa puas kita dengan apa yang kita miliki, dikatakan dalam firman Tuhan, kita tidak akan pernah berjalan di dalam Tuhan ya. Karena di dalam diri kita ada hawa nafsu, ada nafsu birahi. Jadi maksudnya di situ bahwa kita dianjurkan supaya kita jangan menjadi orang-orang yang tamak ya. Jadi baik karena dalam diskusi sekolah bersahabat, baik kita bagi untuk pelajaran di sekolah sahabat kita agar pelajaran ini boleh kita saling memberikan masukan dan pendapat kita ya. Baik, di hari Minggu saya serahkan kepada Ito Pandiangan ya, di hari Minggu. Di hari Senin saya serahkan kepada Ibu Hamani. Di hari Senin. Di hari Selasa saya serahkan kepada Ibu Siombing. Di hari Rabu saya serahkan kepada Bapak C. Situmorang. Dan di hari Kamis saya serahkan kepada Ibu C.H. Pandiangan. Nanti di kesimpulan saya nanti akan tutup di kesimpulan. Baik, untuk menyingkat pelajaran kita, mari kita buka dan belajar di hari Minggu. Di hari Minggu. Baik, kita berdiskusi pelajaran dari hari Minggu, dosa asal yang utama. Pertanyaannya kan, dosa asal yang utama? Ya, dosa adalah asal yang utama yang dulu, di mana awal daripada dosa itu adalah pemberontakan Lucifer di sorga.
di mana dia merasa tersinggung karena dia tidak diikutkan oleh Tuhan untuk mengadakan penciptaan di surga. Dia adalah pemimpin malaikat. Dia adalah pemimpin biduan. Sehingga dia mengajak daripada 2/3 malaikat itu untuk memberontak kepada Tuhan. Akibatnya mereka dikeluarkan dari surga. Kita baca dalam Yesaya 14, apa dikatakan di Yesaya 14 ayat 12 sampai dengan ayat 14. Apakah sudah ada yang mendapat? Kalau sudah dapat, saya bacakan. Biarlah saya baca. Kita baca. Wah, engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur, putra fajar. Engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi, hai yang mengalahkan bangsa-bangsa. Engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, aku hendak naik ke langit, aku hendak mendirikan tahtaku mengatasi bintang-bintang Allah, dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan, jauh di sebelah utara. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan, hendak menyamai yang maha tinggi. Jadi di sini Lucifer ini hendak menyamai yang maha tinggi itu siapa? Allah. Dia tidak sadar jika dia itu adalah makhluk ciptaan. Yang seharusnya yang tahu diri, dia yang ciptakan. Karena memang dia mempunyai jabatan tertinggi, dia merasa demikian. Jadi itulah dosa, asal dosa itu dari surga, itu dari surga. Jadi baca juga di Efesus 5 ayat 5 dan Kolose 3 ayat 5. Apa dikatakan di Efesus 5 ayat 5? Buka Alkitab kita Efesus 5 ayat 5 yang dikatakan Galatia, Efesus, Filipi, Kolose. Efesus 5 ayat 5 dan Kolose 3 ayat 5. Di situ diingatkan kepada kita karena ini. Karena ingatlah ini baik-baik ya. Tidak ada orang Sunda, orang benar, orang cecar atau orang serakah. Artinya penyembah berhala yang mendapat bagian dalam kerajaan Allah Kristus. Ya. Jadi serakah, tamak tidak akan masuk ke kerajaan surga. Karena jelas dalam firman Tuhan ini dalam Efesus 5 ini dikatakan penyembah berhala, serakah atau penyembah berhala, orang serakah yang mendapat bagian di dalam kerajaan Kristus dan Allah. Jadi orang yang bagaimana yang surga itu? Orang yang tidak serakah. Itulah di dalam Efesus 5. Kemudian bagaimana di Kolose 3 ayat 5? Terima kasih. Karena itu nanti matikan dalam dirimu segala sesuatu yang bersifat duniawi, itu percabulan, kenajisan, hawa nafsu dan juga keserakan yang sama dengan penyembahan berhala. Jadi itu keserakan itu diartikan sama dengan penyembahan berhala. Jadi kalau saya mengartikan serakah itu sama dengan gelojo, juga dapat satu ingin dapat dua, ya kan? Serakah itu ingin lebih, sudah
Nah, itu sonda makan di pesta. Ada pusat piring. Sudah naik, Ina, sudah naik. Gimana Masuk. persoalan gimana juga Jadi ini maksudnya anak sih. di situ sering kita makanya dibilang kalau orang Batak di dalam pesta itu jadi dulu ya, kalau sekarang nggak lagi. Kalau kita perhatikan, aku sering itu menyaksikan sendiri. Hei, siapa deh? Siapa deh? Betul, padahal itu tidak dan itulah serata. Jadi terima kasih. Kita lanjutkan bagaimana kadang apa yang bersyukur. Iya. Jadi lanjutlah ya, itu sudah dapat bahwa serakah itu tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Itu dia intinya. Terima kasih. Hari masuk ke hari Senin. Siapa? Pelajaran yang paling inti dalam pelajaran hari Minggu dikatakan bahwa keserakahan itu sama dengan tamaknya, bahwa itu sama dengan menyembah berhala, sama dengan menyembah berhala. Dikatakan agar kita tidak tamak dalam kehidupan kita, karena apabila kita tamak maka sama kita dengan menyembah berhala. Itulah hari Senin tambahannya sedikit. Masuk ke hari Minggu, masuk ke hari Senin. Nah, hari Senin. Enggak, hari Kamis. Ibu Rodi. Ya. Tindakan-tindakan sebagai hanya sedikit dibandingkan 1000 barang
boleh mati. Makanya aduh ini tak tahu gawe moral pasangan. Ya, jadi tambahan dari hari Senin ya. Jadi oleh karena perbuatan si Gana inilah membawa si Akan inilah yang menjadi yang membuat celaka bagi bangsa Israel. Dia mengakui dosanya. Ya, dia mengakui bahwa dia yang mengambil jubah, Mengakui dia. Sudah kalah yang mereka sama bangsa ayat itu aku nak dia belakang diri tu bisa tampak pun maaf. Tapi kalah lagi. Iya, tapi setelah itu dia kan mengambil jubah, mengambil emas, mengambil perak. Dia mengakui semuanya itu, tetapi dia tidak bertobat. Dia tidak bertobat. Dia mengakui seperti kita. Waktu itu Tuhan salahku, nak kami berdoa, nak kami istilahnya seorang, ada tidak ada pertobatan. Kesalahan yang lama yang sudah lewat selalu berulang-ulang dilakukan. Berarti itu bukan dikatakan pertobatan. Jadi oleh karena perbuatannya si Akan ini mengakibatkan celaka bagi bangsa Israel dan seluruh keluarga. Jadi apabila kita sudah menyadari, sudah mengakui perbuatan yang sudah salah kita lakukan, kita harus bertobat. Unang mengakui saja. Oh, itulah tambahannya. Sedikit. Ada yang lain? Cukup. Lanjut ke hari Rebo. Selasa. Oh. Selasa. Ya. Si Judas itu ngebuat mana cerita? Akan nasi Judas yang namanya aja. Tiap hari kita juga Asal si Judas itu harga Kalau jahat si Judas. Jadi namanya Kita sedang dilakukan solusi itu dan jarang nih pakai. Nah, Mana saya? Judas ini adalah salah satu daripada si murid siapa? Murid Yesus. Nah, dia sudah sering mendengarkan suara siapa? Mendengarkan khotbah Yesus segala-galanya. Kita tahu bagaimana tentang siapa. Dia tahu tentang Yesus. Tapi nantinya bagaimana? Tidak ada yang dibicarakan Tuhan. Ada yang timbul dalam hatinya yang tidak bisa jawab. Dia ubah. Salah satunya dengan apa? Kebingungan. Oh, iya dengan siapa? Maria ya, Maria itu ya. Maria Magdalena. Waktu mereka ada apa? Ada acara. Ya, jemaat. Jadi Maria itu bagaimana? Ada minyak narawak yang ditumpahkan ya. Ditumpahkannya kepada siapa? Tapi dia itu langsung siapa mana? Unang baik. Unang pun dia tidak ada miskin. Mengangkat miskin bawa imam. Karena ini, nak tidak punya seminang tidak bukan hanya itu yang dia lakukan, tapi menyerukan ada apa? Dijualnya dia berapa itu? Nanti kalau ada siapa? Siapa? Roma, iya orang Roma. Tapi Yesus itu bagaimana? Walaupun begitu
dia kasih dia tidak mempunyai apa ini. Pertama ya, ini dikatakan akan selamatkan sementara itu yang kita tahu sekarang telah dipastikan Tuhan menyampaikan jadi hancurlah kehidupan siapa Judas. Kenapa hancur? Karena dia mati apa? Bunuh diri. Dalam Alkitab orang yang bunuh diri dia bagaimana? Memiliki kerajaan surga. Jadi mudah-mudahan kita jangan berpikir apa Judas. Kita mempunyai kesalahan sendiri, kita mungkin apa? Kita makan dalam diri kita, dia menyadari. Nah, tapi sudah kita lakukan begitu, kita sudah tahu kepala kita punya mati. Kita ambil maka kita jangan mempunyai kehancuran atau ini yang binasa. Itulah pelajaran kita hari Selasa. Amin. Tambahannya sedikitnya di hari Selasa, si Judas ini mempunyai tabiat yang sangat jelek ya, yang sangat jelek. Tetapi dia tidak mau berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Berserah kepada Tuhan. Tuhan menginginkan penyerahan diri yang sungguh-sungguh. Di dalam hatinya lah. Tidak sama seperti apa yang diperbuatnya. Iya, seperti kan seperti dalam firman Tuhan dikatakan bahwa Judas itu tidak menyerahkan sepenuhnya. Jadi menurut contoh dalam hatinya, diucapkannya yang baik, toh kemas dari hati pun baik. Iya kan dari hati pun baik. Orang ngetok begini bagaimana kita bilang tapi hati kita berbeda. Tuhan tidak menginginkan itu. Sama dengan kita, banyak tabiat dan karakter yang sangat sulit kita tinggalkan ya, sangat sulit sehari-hari. Istilahnya bisa dibilang berbohong. Itu bisa dibilang perkataan yang sangat ini ya, sangat selalu menjerat kita di dalam dosa. Ya, contohnya, istilahnya mau kadang-kadang spontan, mau kadang-kadang oh iya, lagi itu sering dari mulai pagi, nggak bisa begini, mau berbohong, tapi kadang-kadang spontan. Jadi inilah yang dikatakan banyak berdoa ya, supaya sedikit semua tabiat dan karakter kita itu bisa dikikis ya, agar kita bisa menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Baik, kita lanjut ke Ananias dan Sapira hari Rabu. Kopui. Pulang balik kan? Ya, mulai kan semua. Anak kita. Hari Rabu kemarin. Rebo. Udah tahu kan cerita semua masih Ananias dan Sapira? Dia kita sekarang Kita kali beritana Setelah Islam Kudus pada hari Pentakosta, rasul-rasul membawakan Injil dengan penuh kuasa dan ribuan orang langsung di kota itu juga. bergabung dengan gereja. Kumpulan orang-orang banyak itu hidup hati dan jiwa, dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaan adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Tertulis di Para Rasul 4 ayat 31 dan 32. Ananias dan Sapira adalah pegiat dari gereja muda-muda. Mereka melihat gereja bertumbuh dan melihat manifestasi Roh Kudus dalam cara yang nyata. Mereka terkesan dengan apa yang sedang terjadi dan ingin menjadi bagian dari hal itu. Mereka memutuskan untuk menjual harta mereka dan menyumbangkannya untuk gereja. Sejauh ini semua baik-baik saja sampai ketika perasaan tamak mulai menguasai mereka. Kekuasaan perasaan tamak seperti itu tamak. Setelah mereka Ananias dan Sapira ini kan awalnya kan jujur dan sangat jujur kepada Tuhan. Tapi setelah Tuhan memberkati semua apa usahanya dan apa yang sudah diberikan Tuhan kepada mereka, dia sudah mulai
berbelok dari Tuhan. Iya, pengen Iya. Kalau kita ada yang di sini sebenarnya dia bendera apa ini? Dia sudah berjuang di tanah sehingga dan menyumbangkan gereja. yang lain enggak? Iya, si sampai Bukan. Ananias dan Safira adalah bagian dari gereja. Mereka mereka terkesan dengan apa yang menjadi bagian dari hal itu. Mereka menyumbangkan harta mereka dan melakukannya. Oh, itunya. Itulah awalnya. Iya. Itulah awalnya. Bintang Solo. Setia kepada Tuhan. Nah, apapun yang mereka miliki, mereka bersihkan kepada Tuhan. Tetapi setelah mulai berkembang, mulailah mereka tidak menaati janjinya kepada Tuhan. Ya kan? Dan ada Bukan. Dijual mereka lah tanah mereka kan.